kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami ada di tempat ini. Tolonglah kami dalam membaca dan mengerti firman-Mu, secara khusus dalam uraian yang hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus memimpin kami supaya kami terarah dalam maksud-Mu yang jelas, yang olehnya kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, pimpinlah kami, dan biarlah nama Tuhan jugalah yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Ya, pada pagi hari ini saya ingin bicara sebuah topik yang mungkin juga dianggap tidak relevan, tapi moga-moga relevan. Sudah? Nah, angin ribut, angin kencang, dan angin sepoi-sepoi basah. Subnya ada kasih, atau mungkin dalam bentuk pertanyaan, adakah kasih yang ditemukan di dalam angin ribut, angin kencang, dan angin sepoi-sepoi basah? Kita baca dulu teksnya. Pertama, Matius pasal 8 ayat 23. Mohon kesediaan kita membaca ketiga orang. Pertama, Matius pasal 8 ayat 23, kemudian Yohanes 6 ayat 18, yang terakhir Kisah 27 ayat 13. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sudah benar? 23. 28. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Terima kasih Bapak. Jadi saya salah menulis ayat. Oke. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 18. Silakan. Ya, satu. Yohanes 6 ayat 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Angin kencang. Terakhir. Apakah ada angin sepoi-sepoi? Kisah 27 ayat 13. Kisah para Rasul 27 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Jadi saya ada tambahan sedikit bahasa, sepoi-sepoi bahasa. Padahal bahasa itu tidak ada di situ ya. Tapi dalam teks yang lain ada. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita bicara angin ribut atau di atas dari angin ribut itu badai, gitu ya. Badai itu macam-macam badai. Lalu di bawah sedikit lagi ada angin ribut. Kalau di atas angin ribut, biasanya saya lihat di atas dulu, ada teman saya di atas. Apakah teman saya menutup jendela atau tetap jendelanya terbuka? Saya harus menutupnya supaya angin ribut itu tidak membahayakan saya. Tetapi juga angin ribut bisa juga menolong kita. Tetapi mayoritas angin ribut biasanya ditakuti orang. Dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid, ternyata murid-murid takut tentang angin ribut itu. Angin ribut itu menghajar mereka, atau menghampiri mereka, atau mereka mengalami peristiwa angin ribut.
Lalu pertanyaan kita, mengapa Tuhan mengizinkan angin ribut itu menimpa mereka? Angin itu biasa. Dan dia tetap tenang tidur. Ya. Angin itu biasa, begitu ya. Biasa, angin ribut itu biasa. Di laut itu biasa terjadi. Kalau mereka yang tinggal hidupnya di pinggir laut dan biasanya melaut begitu, itu biasa. Tapi nampaknya murid-murid mengalami kegoncangan. Lalu mereka berseru kepada Yesus. Lalu Yesus pun bangun. Ya, jadi dalam kehidupan ini memang secara natural Tuhan Allah sudah menciptakan segala-galanya untuk memperlengkapi alam semesta ini. Angin ribut itu bisa terjadi secara lokal atau di tempat-tempat tertentu, tetapi bisa juga secara menyeluruh. Saya pandangnya sebagai kasih universal. Angin yang tidak dibatasi untuk satu kelompok manusia. Tetapi ketika terjadi angin ribut, itu berlaku bagi siapa saja. Ia tidak kenal pendeta, ia tidak kenal orang yang kuat puasa, ia tidak kenal juga orang yang rajin ke gereja. Kalau terjadi angin ribut, pastilah semua orang mengalaminya. Baik itu yang percaya maupun yang tidak percaya, pastilah mengalaminya. Kalau sekiranya hari ini ada angin ribut, pasti kita semua punya cara untuk menghadapinya. Apalagi angin ribut yang membahayakan diri kita, membahayakan tempat di mana kita bekerja. Tetapi saya kira bangunan-bangunan yang ada, yang kita pakai, bangunan yang kokoh, yang sudah diperhitungkan untuk bertahan dari terpaan angin yang besar, termasuk angin ribut. Apakah angin ribut itu ada gunanya atau sama sekali tidak ada gunanya? Ya, pada saat-saat tertentu kita memandangnya sebagai sesuatu yang bermanfaat, tetapi pada sisi yang lain bisa juga dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tak baik karena merusak atau memporak-poranda harta milik dan lain sebagainya. Kalau begitu kita masih membutuhkan angin, khususnya angin ribut. Saya kira teman-teman kita di bagian mereka bisa menjelaskan tentang mengapa angin ribut itu terjadi dan apa fungsi angin ribut itu. Jadi yang pertama, murid-murid bahkan bersama Yesus, mereka mengalami peristiwa angin ribut, peristiwa alam, peristiwa yang sifatnya natural, peristiwa yang alamiah, angin ribut. Kemarin saya mau menguji begitu, ada mahasiswa datang ke ruangan saya. Pak, kami boleh pakai kipas angin? Saya bilang boleh pakai, tapi itu sudah ada kerusakan. Jadi kalau kalian pakai lagi, takutnya nanti terbakar, lalu bangunan kita juga ikut terbakar. Nampaknya mereka panas di atas. Mereka belajar di atas, kami menguji begitu di sini, kemudian dia di ruang meeting, kemudian ada yang di atas. Jadi dalam situasi dan kondisi tertentu kita bisa mengalami angin ribut. Kita tidak tahu nanti bulan Desember apakah terjadi angin ribut, kita tidak tahu. Saya juga berjaga-jaga di rumah saya. Biasanya saya berjaga-jaga untuk angin ribut dan banjir. Kalau bulan Desember dan Januari. Lalu yang kedua, angin kencang. Itu juga. Apalagi kalau misalnya jendela terbuka. Ya,
ya barang-barang kita menjadi rusak, misalnya buku-buku dan lain sebagainya. Kalau jendela itu tidak ditutup, maka bisa juga buku-buku atau apa saja yang ada dalam ruangan bisa juga rusak karena terkena hujan. Jadi kalau saya biasa turun ke sini, saya harus pasti saya tutup dulu, saya tutup jendela baru saya turun ke bawah. Karena kadang hujan itu datang juga secara tiba-tiba. Jadi ada angin kencang. Dan itu juga dialami oleh murid-murid. Apalagi dalam perjalanan pekabaran Injil, khususnya mereka yang dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan kapal laut. Saya kira masih sekarang belum punya pengalaman bagaimana mengarungi lautan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain. Kalau dulu saya harus membeli tiket, harus ke Surabaya. Setelah beli tiket, saya harus balik lagi ke Jakarta untuk mengikuti doa pengutusan. Itu juga sampai di Surabaya, kami harus tawar-menawar dengan para calon di luar. Itu ada satu tempat dulu, itu harus kita tawar-menawar dengan mereka. Kalau sudah aman di luar, maka begitu pintu dibuka, mereka yang sudah duduk di situ. Kalau kita sudah dapat itu sudah aman. Setelah beli itu kembali lagi ke Jakarta untuk mengikuti doa pengutusan. Kalau sekarang tinggal ke Halim atau ke Bandara Soekarno-Hatta, bisa ke berbagai daerah. Setiap zaman berbeda-beda. Angin kencang. Jadi tentu tidak dapat kita menghindari angin kencang. Jadi itu sesuatu yang secara alamiah bisa juga menolong kita, bisa juga membahayakan diri kita. Lalu saya masuk ke angin sepoi-sepoi. Ini yang saya ingin memberi perhatian di sini. Angin sepoi-sepoi. Jadi baik angin ribut, angin kencang, saya tetap memandangnya bahwa ada kasih di sana. Dan juga angin sepoi-sepoi atau sepoi-sepoi basah. Kalau itu terjadi, ya sebagaimana teks yang kita baca, mereka pikir sudah sampai, padahal belum. Mereka mengira karena ini anginnya tidak seperti biasanya, angin sepoi-sepoi, maka pertanda bagi mereka ini sudah aman. Ya, orang suka cari angin yang sepoi-sepoi, apalagi dalam situasi yang panas. Ya, karena sekarang panasnya luar biasa. Jadi kalau saya di rumah terlalu panas, saya cari di bawah pohon. Kebetulan di rumah saya itu sekitarnya ada pohon-pohon. Separuhnya sudah ditebang oleh DKI untuk kemudian dibuat semacam bendungan begitu untuk menampung air. Tapi bukan milik saya, itu milik orang lain. Saya hanya bisa memanfaatkan pohon-pohon yang ada di kebun itu. Jadi saya bukan pemilik. Jadi angin sepoi-sepoi itu dibutuhkan, tetapi juga bisa juga membahayakan diri kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya kerja di ruangan yang saya pakai sekarang. Biasanya jam-jam 12 itu saya berjuang dengan sangat keras begitu karena panasnya luar biasa. Jadi saya cari ruangan yang ada AC. Biasanya di perpustakaan itu ada satu AC yang berfungsi. Jadi saya ke sana, tidak baca buku. Yang penting saya letakkan kepala saya untuk terkena kipas angin dingin supaya saya merasa dingin. Setelah itu saya kembali ke ruangan saya. Bukan ruangan saya, ruangan dari pemilik sekolah ini ya, yang untuk sementara dikasih saya pakai. Lalu karena AC-nya sudah rusak, saya butuh angin sepoi-sepoi begitu. Saya beli kipas angin yang kecil yang pakai air. Saya pakai juga tidak mempan karena mungkin ruangannya cukup besar, lalu kaca. Tetap keluar itu angin dan itu sejuk, tetapi rasanya kalau jam-jam 12 di atas sudah tidak bisa lagi. Pernah ada mahasiswa yang datang ke sana, Pak, sangat panas ini, datang bimbingan. Saya bilang kamu baru mungkin belum sampai 1 jam. Saya sudah sekitar 4 tahun di situ.
bilang kamu baru mungkin belum sampai 1 jam kamu terasa panas. Lalu saya bilang kalau begitu saya berbagi kasih angin sepoi-sepoi ini kepada kamu. Lalu setelah selesai bimbingan dia keluar. Kadang kalau terlalu panas di atas, saya larinya ke bawah. Duduk di bawah. Apalagi kalau masuk ke kamar kecil, waduh, terasa segar juga, dingin juga. Jadi ada angin sepoi-sepoi, tetapi angin sepoi-sepoi itu bergerak di ruangan yang terbatas, dia tidak keluar. Jadi itu berlaku untuk orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Tapi kalau angin sepoi-sepoi yang dibuat oleh Tuhan Allah, itu dia menembus siapa saja. Dia berlaku bagi siapa saja. Sehingga ada teman-teman yang pernah masukkan kepala mereka di kulkas kalau tidak salah. Panas itu masukkan kepala mereka di kulkas karena rasa panas. Saya suatu saat mengajar di satu tempat namanya STTB TBI. Mereka AC-nya itu sepertinya di kutub utara atau apa begitu. Saya bilang wah saya tidak tahan, dingin sekali. Mereka pakai jas. Saya bilang saya tidak suka pakai jas. Saya biasanya yang biasa-biasa saja. Begitu saya selesai mengajar, waktu saya keluar saya flu. Lalu saya bilang ke mereka tanya, mengapa bapak flu? Saya bilang saya terbiasa di kelas yang panas, bukan di sini. Waktu itu saya di tempat lain. Saya terbiasa dengan kelas yang tidak ada kipas angin juga. Jadi itu secara alamiah. Jadi memang lahir juga tidak di ruang AC, jadi saya kira tubuh ini sudah terlatih begitu ya. Mereka yang terlahir dalam suasana full AC tentu beda. Sehingga kita tidak bisa paksakan. Ada yang memang tidak bisa bekerja di ruang yang panas, harus ada angin sepoi-sepoi yang membuat segar bekerja. Waktu saya ke bank BRI, begitu saya masuk pun otak saya jadi segar karena mereka punya ruangan itu asik. Lagi-lagi ya masing-masing kita terlahir dalam suasana yang berbeda-beda dan itu mempengaruhi kita. Hanya angin ribut, angin kencang dan sepoi-sepoi basah, khususnya sepoi-sepoi basah itu kita juga butuhkan. Apalagi yang di atas. Kalau yang di bawah sampai ke ruang kamar mandi juga kita masuk ke situ, waduh, serasanya di sorga. Enak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya kira dengan saya sampai di sini tidak lama. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.